lagi. Oke, mungkin nanti yang lain menyusul. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya untuk bisa hadir melalui fasilitas Zoom ini. Karena mohon maaf kalau sampai sekarang kami belum bisa mengundang teman-teman semua nih untuk rapat secara offline lah. Dan terima kasih juga untuk tim pemeliharaan ya yang sudah hadir. Dan juga untuk Mas Chandra dan Mas Rudi, terima kasih ya konsultan kami untuk email. Terima kasih atas kehadirannya. Baik, kami mengundang Bapak Ibu semua untuk diskusi pada pagi ini dalam rangka membicarakan atau mendiskusikan kendala-kendala yang saat ini sedang terjadi terkait email. Sebagaimana kita ketahui, kendala email ini setahun yang lalu ya, atau beberapa tahun yang lalu juga pernah terjadi adanya pemblokan dari Google dan Yahoo. Untuk saat ini mungkin Google ya pemblokannya. Dan alhamdulillah ya tahun lalu kita sama-sama mencari tahu dan mencari solusi, penyakitnya itu ketemu dan bisa terselesaikan. Nah, kemudian untuk kendala yang saat ini terjadi, setelah kami terima laporan dari bagian pengembangan, bagian pemeliharaan, kemudian melakukan pengecekan dan juga analisa. Nah, dari hasil analisa kami ini dibutuhkan diskusi bersama antara bagian pengembangan dan juga dengan bagian pemeliharaan untuk mencari tahu kembali penyebab utama dari kejadian ini ya, atau kendala ini. Sebelumnya kami sudah melakukan analisa dan langkah-langkah yang akan kami tempuh, sebagaimana juga masukan dari Pak Johar kemarin saat kami ada rapat di Bogor, bahwa kami akan melakukan koordinasi dengan pihak Google ya, perwakilan Google yang ada di Indonesia ini. Kami akan tempuh langkah itu, tapi sebelum nanti kami melakukan koordinasi ataupun kerjasama dengan pihak Google, kita harus mencari tahu dulu penyebabnya. Kalau dari hasil analisa kami, ada beberapa pengiriman dari email kita Mahkamah Agung ke email Google yang memang tidak eksis atau tidak valid. Nah, di sini kita saling sharing mencari tahu ya kenapa tidak validnya. Karena kemungkinan Google itu mempunyai SOP atau standar ya. Kalau beberapa kali dikirim email yang tidak valid, maka dia akan memblok. Apalagi kita dianggap bad reputasi ya. Itu kalau dari pengalaman KL lain, kebetulan di mana Basarnas atau kalau tidak salah pernah mengalami hal seperti ini, untuk relaynya itu ternyata membutuhkan waktu 3 bulan. Nah, ini kayaknya kita nggak mungkin ya sampai 3 bulan emailnya tidak bisa digunakan. Kemudian juga kita juga sudah tempuh untuk merubah IP publik, ternyata tidak bisa karena memang domainnya ini yang diblok oleh Google. Nanti secara teknis hasil analisa bisa disampaikan oleh Mas Wahyu ataupun Mas Wahyu, Mas Jerry. Mas Jerry sedang ini ya, ada urusan BPK nih. Mungkin dari nanti langsung dengan Mas Chandra dan Mas Rudi ya, bisa sampaikan hasil analisanya untuk bisa mengetahui apa penyebabnya.
Kemudian selain itu juga kalau untuk sementara karena ini masuk ke spammer ya. Jadi untuk sementara kita akan numpang ke yang lain lah. Kita numpang ke yang lain yang anti spam yang lain. Tapi itu dia, penyakit harus dicari, penyebabnya harus dicari dan harus terselesaikan karena khawatir nanti kalau tidak terselesaikan dan berlanjut nanti Google bisa memblok yang kita tumpangi itu. Nah, itu yang kita hindari ya. Mungkin sekian pengantar dari saya untuk diskusi pada pagi ini. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah hadir di pagi ini ya untuk diskusi sama-sama kita mencari solusi kendala dari email ini. Untuk selanjutnya, mungkin dari pengembangan diwakili siapa bisa memberikan sedikit pengantar. Dipersilahkan. Mungkin Mas Rian atau Mas Mbot atau siapa? Mas Uyung, silakan. Izin Bu Lia, izin teman-teman Kasubag Pengembangan. Maaf, saya supaya cepat aja ya. Mas Iwan, Mas Uyung, supaya ini kita diskusinya cepat karena sudah jam 10:17. Jadi pengantar dari saya memang ini email sangat diperlukan sekali dalam sistem e-code maupun e-berpadu karena memang notifikasinya langsung dari email. Sebagai catatan bahwa sistem email by notifikasi yang di-verified untuk e-code itu sudah diimplementasi semenjak e-code lahir di tahun 2018. Sedangkan memang review terkait email-email yang sampah yang tidak valid itu memang baru setahun lalu jadi email-email sampah itu otomatis yang tidak verified itu tidak bisa masuk ke e-code kalau memang ini e-code yang baru yang tidak bisa masuk ke e-code. Jadi memang tidak bisa mendaftarkan sebagai register pengguna terdaftar maupun pengguna lainnya seperti itu. Jadi itu headline dari e-code yang kita sampaikan dan headline bahwa e-code memang sudah memverify semua email karena pada saat si akun pengguna maupun pengguna terdaftar melakukan pendaftaran itu nanti informasi link email itu dikirimkan ke emailnya pengguna. Jadi memang itu sudah otomatis verified. Kalau memang terjadi kasus tadi yang seperti Ibu Lia sampaikan, ada email yang tidak terdaftar di Google, nah ini yang harus jadi diskusi kita bersama. Kenapa, bagaimana, kenapa itu bisa terjadi? Ini agak bingung juga karena memang email yang tidak verified itu dianggap email sampah di database kita, seperti itu. Mungkin begitu tanggapan dari saya. Mungkin teman-teman yang lain ada tanggapan silakan, atau dari teman-teman pemeliharaan dulu mau memaparkan dulu gimana baiknya. Silakan Bu Lia. Ya, silakan mungkin dari perwakilan dari tim Devel. Mas Puji mungkin Mas. Ya, menanggapi masalah email teman-teman, jadi ini juga barusan dicoba reset password juga belum terkirim. Kalau yang dulu sebelum kita menggunakan email Mahkamah Agung memang jasa anti spamnya itu di hosting orang lain, jadi kita langganan hosting gitu, kemudian kita langganan spam expert namanya. Jadi di SMTP-nya kita menggunakan jasa dari hosting itu. Nah, cuman juga pada suatu saat juga akan ada keterbatasan. Artinya karena di kita email itu kayak spam ya. Jadi sekian detik, hampir semenit itu ada email masuk baru yang terkirim. Nah, kalau menurut saya mungkin tadi angka yang diceritakan Bu Lia itu saya anggap bagus. Jadi mau akan ada perwakilan ke pihak Google. Kalau saya sih lebih beli produknya Google, Bu. Jadi kita akan beli email bisnisnya Google. Jadi kita akan gunakan SMTP-nya Google, tapi nanti di sana akan tertulis sendernya adalah tetap dari Mahkamah Agung. Tapi yang digunakan adalah emailnya mereka.
Karena kita tahu sendiri Google itu kalau kita beli sesuatu dari mereka atau berlangganan apapun itu perlakuannya kan beda gitu. Ya, ini hanya pandangan sih. Soalnya mereka juga punya policy ya terkait dengan email yang masuk di mereka yang di kita nyun sewu istilahnya aut-autan emailnya itu tidak terkendali emailnya karena sistemnya notif dan banyak sekali. Nah, mungkin kalau negosiasinya adalah apakah bisa dijembatani nanti misalkan membeli produknya Google sebagai jalur SMTP seolah-olah yang mengirim tetap Mahkamah Agung sendernya tapi SMTP-nya dari email bisnis kita yang ada di Google. Mungkin pandangan saya itu sih karena kalau kita gratisan seterusnya seperti ini memang mereka juga akan menilai kualitas atau kualifikasi dari email kita. Pendapat saya itu sih. Jadi masalah SMTP-nya mungkin menggunakan Google, tapi sendernya tetap Mahkamah Agung. Itu. Terima kasih. Mungkin yang lain. Silakan, terima kasih Mas Puji masukannya luar biasa, nanti akan kami perhatikan. Terima kasih. Mungkin yang lain Mas Jeno, Mas Aul tadi ya saya udah. Silakan Mas Jeno. Baik, Bu. Terima kasih. Kalau saya sih kurang lebih sepakat dengan yang diceritakan oleh Mas Puji. Jadi kalau kita pakai langsung layanan untuk mail servernya Google, mungkin itu jadi lebih reliable seperti itu, reliable dalam hal pengirimannya toh. Jadi untuk sendernya pakai si mail Google, tapi cuma nanti MX-nya untuk menerima inboxnya tetap ke mail server kita seperti itu yang lebih yang bisa saya sampaikan. Oke, siap Mas Jeno. Ini sudah kami catat ya untuk kami tempuh sebagai langkah berikutnya ya. Ada lagi tim pengembangan dan dari development? Cukup ya? Iya. Baik. Baik, mungkin kemarin kami sudah diskusi secara internal ya dengan konsultan kami. Mungkin Mas Wahyu bisa disampaikan dulu hasil dari analisa. Yuk, Wahyu. Ya, Bu, izin. Nah, eh izin Bu Lia, Pak Rian, pejabat dari pengembangan dan tim Devel, serta teman rekan-rekan sekalian. Selain kita kemarin diskusi terkait gimana solusi tercepat yang bisa segera dilakukan selain penggunaan relay di tempat baru sebagai batu loncatan lah ya untuk pengiriman email dari MA ke Google. Selain itu juga sudah juga coba dari pihak rekanan kami mencoba untuk juga mencari informasi kontak Google, pihak Google lah untuk bagaimana masalah ini bisa dikomunikasikan. Selain itu juga kemarin kita terakhir mencoba menganalisa Bapak Ibu semuanya, mungkin izin share screen. Jadi waktu kita coba iseng-iseng melihat
isi no reply dari ikut Mahkamah Agung. eh Sampel ini Bapak Ibu beritahu user yang apa dianggap tidak doesn't exist ya. Nah, waktu kita coba cari, nah ini kok jadi Mas itu dia ngaksesnya pakai domain sedangkan satu pakai IP teman. Itu di get mailboxnya di ini. coba dari ini deh, era terang deh. Jadi ternyata selain notifikasi ICO, ternyata era terang itu juga ada apa email Itu iya. Oh, lagi. Iya, berdua sudah. Wahyu, izin yuk. Digeser dikit yuk. Mau lihat isi ya, emailnya apa? yang apa? Udah. Mana ya tadi ya? Ada yang Maksudnya itu yang tengahnya digeser ya supaya full isinya. Boleh terlalu enak bicaranya. Iya. Ya begitu tambah. Nah, begitu. Begitu. Nah, ini contoh yang lain ya, versi lain. Jadi email account ada to reach is over quota. Jadi email penuju itu kuotanya ada ini full ya. Kalau Google kan ada ininya ya. Selain doesn't exist, terus ada lagi yang disabled Bapak Ibu. Jadi kemarin kita menemukan disabled. Nah, dari sampel contoh akun Ibu seberapa banyak email yang dikirim ke akun ini contohnya. Nah, itu jadi kita coba menemukan itu sampel user itu kita coba cari, ternyata ada banyak ini Bapak Ibu dari 2 Oktober ini sampel ya. Ini tuh dari awal kan udah dikasih keterangan balasan dari Google the email account over quota ya. Nah, selain over quota tadi seperti doesn't exist, nggak ada domain, terus disable itu seperti akun orang lupa kali makanya diblokir tuh. Makanya sampel karena banyak ya tadi sampel itu balikannya itu seperti itu. Akun disabled selain doesn't exist dan list over quota. Nah, setelah kita coba pelajari ternyata itu ada kasusnya yang dari 2022 sampai sekarang itu masih dikirimin Pak yang disabled itu. Nah, seperti ini dikirimin lagi dengan dikirimin balasan dari Google. Nah, kemarin sempat kita coba mengandai ini tuh proses pengiriman ke akun user seperti apa gitu. Maksudnya ini kan dari awal udah dapat balikan ini.
misal doesn't exist, misal udah 2-3 kali udah seperti itu, kenapa kok masih di-trigger sehingga kita mendapatkan balisan dari Postmaster atau mail delivery system kita itu balikan dari Google itu seperti ini gitu. Kemarin kita juga sempat kenapa ya? Nah, ini yang kita juga mau diskusikan mekanismenya seperti apa gitu. Apa kemarin kita coba apa enggak kita ada rentang berapa waktu itu atau secara real time melakukan verifikasi itu, maksudnya verifikasi validasi user yang mungkin dulu 5 tahun yang lalu buat oke valid. Nah, habis itu karena berjalannya tahun, ada yang lupa password, ada yang mungkin ganti. Nah, seperti itu perlu ada seperti verifikasi atau validasi sehingga email itu ibarat nanti di flag di list bukan di blacklist, mungkin di list dengan flag yang berbeda untuk tidak di-trigger untuk dikirimkan email seperti itu. Mungkin Mas Chandra ada tambahan Mas Chandra terkait yang mau disampaikan Mas Chandra, izin untuk ini dari saya cukup untuk sampel contoh langsung dari email Mahkamah Agung ya. Boleh tanggapan dulu sebentar nggak sebelum Mas Chandra saya? Siap Bapak. Ini kan sebenarnya di sini kan kita kalau dari isi surat kita kan membahas IKOD dan I-Berpadu. Ada nggak contoh yang IKOD dan I-Berpadu email yang tertera di Postmaster itu bahwa itu tidak valid dari tahun berapa tadi? Tahun berapa Mas Wahyu? 2022 Bapak. Iya, ada nggak yang IKOD? Ada siap. Izin karena tadi Supaya kita bisa tahu gitu sampel contohnya, jangan era terang kan memang isi suratnya memang ini kan produknya Badilum bukan produknya Biro Hukum Humas ya, kalau era terang. Supaya kita dapat contoh gitu. Sama ini Mas Rian, itu emailnya apakah jadi satu dengan yang era terang dan sebagainya? Maksudnya seingat saya IKOD dan Berpadu itu kan no reply-nya itu kan sudah dipisahkan ya. Ya betul. Kalau era terang kan Mahkamah Agung ID, kalau IKOD kan Ya. IKOD.Mahkamah Agung ID. Nah itu Ya, kan maksud saya kalau misalkan era terangnya kena, ya IKOD sama Berpadunya masih aman gitu loh. Harusnya. nggak bisa disamakan itu Mas Iya. Wahyu domainnya. Izin nanggapin juga, kalau boleh, terkait dengan yang pengiriman email tadi. Jadi, kalau di sisi programming itu tidak bisa melihat respon dari sisi mail servernya, karena yang itu dia reply adalah reply dari mail servernya Google. Jadi antar mail server MA ke mail server Google. Nah, kalau dari programming itu tidak bisa memastikan responnya dari sana itu seperti apa gitu loh. Kemudian kalau misalnya email over quota, saya rasa itu tadi mestinya sih tidak berpengaruh terhadap pengiriman email karena itu sudah di luar yang bisa kita tangani. Maksudnya itu sudah di luar kewenangan kita karena itu masing-masing di sisi usernya masing-masing untuk bisa menghandle, oh ternyata disk Google saya yang kapasitasnya cuma free 15 GB itu sudah penuh ternyata. Nah, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih itu sih yang bisa saya tanggapin tentang informasi yang tadi. Oke, Mas Dani, Bulia, izin ya, saya mungkin jump in ya, biar apa namanya mungkin nanti bisa mulai dengan yang kita udah implement seperti apa dan banyak case-nya seperti apa gitu ya. Ya. Jadi Silakan, sebelum saya mulai mungkin sedikit feedback mungkin yang paling terbaru dari Mas Dani gitu ya. Benar Mas, memang kalau over quota itu kalau di istilahnya email itu masih soft bonds Mas. Jadi itu mungkin nggak akan terlalu pengaruh ke reputasi kita gitu. Tapi mungkin nanti bisa kita tunjukkan ada banyak case yang rupanya itu udah hard bonds gitu, yang benar-benar pengaruh ke reputasi domain Mahkamah Agung gitu. Nah hard bond itu kayak apa? Misalnya emailnya doesn't exist, terus disable dan jumlahnya banyak gitu. Nanti di slide penjelasan yang nanti akan kami sampaikan mungkin akan di cover itu. Kemudian tadi juga Mas tadi sempat sampaikan kalau Mas Puji ya,
Itu sebenarnya ide bagus Mas, ide yang ada di pikiran di pemikiran kami juga nanti untuk temporary-nya bisa relay either ke nanti ke anti spam kami atau ke Gmail gitu. Gmail workspace yang ini ya, workplace yang enterprise gitu. Tapi limitnya ini Mas yang perlu kita ketahui juga, sending emailnya itu ada limitasinya Mas. Kalau Google Workspace ya itu mereka maksimal tuh kalau nggak salah per hari itu 2.000 gitu. Nah itu kayaknya kalau untuk kebutuhan ikot aja itu mungkin kurang seperti itu. Nah mungkin nanti sembari kita diskusikan, izin nanti Faris akan coba share yang udah kami implementasikan seperti apa, dan di sampelnya mungkin nanti di slide-slide selanjutnya memang spesifik di e-code, karena mungkin Mas Wahyu tadi ada kendala di akses e-code itu ya, no reply at e-code. Nah mungkin beberapa sampel bisa kita tunjukkan dari situ gitu. Tapi sebelum ke situ mungkin izin kami sampaikan dulu beberapa hal yang sudah diimplementasikan. Silakan Faris. Oke, terima kasih Mas Rudi. Selamat siang Bu Lia serta rekan-rekan. Oke, untuk menindaklanjuti terkait dengan isu yang saat ini dialami oleh MA, kami sudah siapkan presentasinya untuk memudahkan kita mengetahui apa sih penyebab atau masalah yang saat ini dialami oleh Mahkamah Agung sebagai bahan evaluasi kita setelah mengalami isu seperti ini. Mungkin yang pertama yang kami sampaikan adalah existing configuration, artinya konfigurasi yang sudah kami terapkan di sistem emailnya Mahkamah Agung. Konfigurasi ini adalah konfigurasi best practice atau menyesuaikan standarisasi sebuah email system. Jadi ketika email system memiliki SPF record, DKIM record, PTR record, DMARC record, si recipient, si penerima akan menyatakan bahwa email ini adalah email yang legitimate, email yang sah, email yang valid. Nah, yang pertama adalah SPF record, ini sudah kita konfigurasi, karena fokus kita ke record, jadi record-nya ini sudah kita terapkan untuk SPF Sender Policy Framework-nya, kemudian sudah kita sesuaikan IP public yang digunakan oleh aplikasi record ini, seperti itu. Kemudian yang kedua, dilanjut Mas slide-nya. Oke, kemudian ada DKIM, ini Domain Key Identifier Mail juga sudah kita terapkan pada sistem Mahkamah Agung, email Mahkamah Agung. Artinya memang email ini sudah diterapkan standarisasi untuk DKIM-nya. Kemudian selanjutnya adalah PTR record-nya. Nah, dari IP public ini sudah kita sesuaikan untuk masing-masing PT record ini memiliki domain name sesuai dengan hostname-nya email server. Jadi kalau misalnya ada IP public lain yang mencoba mengirim email menggunakan Mahkamah Agung, ada kemungkinan email tersebut nggak masuk karena tadi penerapan SPF dan PTR-nya tidak sesuai. Kemudian yang terakhir adalah DMARC-nya. Nah, DMARC-nya pun sudah kita konfigurasi sesuai dengan best practice. Jadi standarisasi yang saat ini sudah diimplementasikan di Mahkamah Agung itu sudah kita implementasi. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini adalah pencegahan. Tapi ya ini sudah beberapa kali kami sampaikan terkait dengan pencegahan email untuk meminimalisir email kita itu diblok di sisi Gmail. Nah, ini ada yang kita highlight ya. Jika Anda mengirim email dalam jumlah besar, yang kita highlight adalah memantau respons server. Nah, respons server ini adalah bounce back-nya, bounce yang diterima oleh email itu sendiri. Contohnya email record ini. Jadi perlu dipantau apakah itu emailnya tidak ada, apakah over kuota, dan lain-lain. Itu perlu dipastikan atau ada monitoring terhadap akun tersebut. Seperti itu. Oke, dilanjut. Nah, ini yang tadi sempat disampaikan oleh Mas Wahyu terkait dengan email bounce back. Memang email bounce back ini ada dua sistem atau ada dua tipe, ada hard bounce back atau soft bounce back. Nah, yang hard ini yang banyak sekali dialami itu emailnya tidak ada gitu. Nah, itu menyebabkan reputasi kita jadi buruk di mata resipien
karena kita mengirim email dengan email yang tidak ada gitu. Contohnya kalau misalnya pun kita menerima email dengan email yang tidak ada, pasti kita juga menganggap bahwa sender ini adalah anomali message gitu. Jadi ada kemungkinan juga kita akan melakukan blocking terhadap sender-sender yang melakukan hal tersebut. Nah, kemudian yang soft bounce tadi yang sempat disampaikan tadi ini over quota. Memang pengaruhnya tidak terlalu besar, tapi memang dia memiliki indikasi juga. Artinya apa? Artinya ya perlu kita monitoring juga terhadap email-email yang over quota agar tidak dilakukan pengiriman kembali terus-menerus seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah bagian beberapa sampel contoh yang kami ambil. Ini domainnya bisa dilihat ya Bapak Ibu, itu no reply. Kemudian notifikasi yang diterima adalah emailnya tidak ada. Nah, ini bagian dari hard bounce-nya nih. Jadi apa namanya, email-email ini yang perlu dimonitoring agar tidak terulang ke resipien. Apapun resipiennya pasti akan melakukan hal yang sama, melakukan bad reputation terhadap domain kita jika ini terus terjadi seperti itu. Ini ada contoh dari Yahoo dan dari Gmail, ada beberapa email-email yang lainnya, tapi ini sebagai sampel saja. Kemudian dilanjut, Mas. Oke. Nah, ini mungkin ini bisa jadi apa namanya tahapan yang bisa dilakukan segera. Karena ini kalau kami cek ada beberapa email yang menggunakan karakter, sedangkan karakter itu kan tidak diperbolehkan di dalam sebuah alamat email address seperti itu Bapak Ibu. Dan kalau kami cek ini secara random ya Bapak Ibu, jadi ada beberapa email yang menggunakan tanda persen, tanda atau, kemudian ada tanda dan di dalam sebuah email. Otomatis email itu tidak ada karena memang tidak diperbolehkan menggunakan email karakter seperti itu. Oke, dilanjut. Nah, ini yang tadi over quota, ini memang ada banyak juga email-email yang over quota. Walaupun ini ada soft bounce, tapi wajib kita monitoring agar terus menjaga reputasi domain atau email kita tetap menjadi lebih baik seperti itu. Jadi ini perlu concern juga, walaupun ini soft bounce. Nah, ini adalah total bounce yang kita terima. Kami melakukan collect data per 5 Oktober 2023, sekitar jam 18.45, ada 1 juta email yang dikirimi ke ekord@mahkamah.mahkamah.agung.go.id. Jadi ini mailbox-nya Ekord ya. Jadi kita lakukan pengecekan dari masing-masing email yang memang email-email tersebut adalah email bounce seperti itu. Nah, ini ya mungkin nanti ini di apa namanya kami berikan referensi yang tadi disampaikan sebelumnya terkait dengan email verification. Nah, memang email verification ini ada beberapa cara. Yang pertama adalah verifikasi terhadap alamat email itu sendiri. Apakah email itu menggunakan karakter atau tidak? Di field-nya mungkin di sisi aplikasinya langsung tidak diperbolehkan untuk menggunakan tanda persen, tanda atau, dan lain-lain. Tapi selain itu, sebenarnya ada provider atau pihak eksternal yang menyediakan email verification. Nah, ini sudah banyak sekali menerapkan di luar sana untuk melakukan verifikasi. Tujuannya apa? Tujuannya ya ini, protect your domain reputation score. Jadi, dengan menggunakan email verification ini, kita tidak melakukan sembarangan untuk mengirim ke domain eksternal. Jadi, memang ini perlu ada penyesuaian diskusi lebih lanjut terkait dengan verifikasi yang dimaksud ini. Tapi yang verifikasi yang dimaksud kami ini ada dua. Yang pertama ada di sisi aplikasi melakukan verifikasi apakah alamat address itu tidak menggunakan karakter atau memang alamat email address itu benar-benar menggunakan alamat yang sesuai dengan standarisasinya. Kemudian yang kedua adalah menerapkan atau melakukan integrasi atau melakukan verifikasi ke pihak eksternal. Salah satunya ini yang kami ambil referensi ada 3 provider untuk melakukan verifikasi. Karena apa? Mungkin kalau kasus ini sudah terselesaikan, tapi penerapannya atau mekanisme pengiriman email kita masih seperti ini, ada kemungkinan isu ini akan terjadi kembali. Mungkin seperti itu Bapak dan Ibu dari data-data yang kami sampaikan.
yang saat ini kami yang kami lihat seperti ini. Mungkin silakan untuk dilanjutkan di diskusinya Bapak Ibu. Mas Rudi, dari saya cukup, Mas. Mungkin Mas Rudi ada tambahan, Mas. Udah cukup sih, mungkin nanti lanjut diskusi. Nah, ini mungkin salah satu sampel lagi ya. Alone Panjaitan 97@yahoo.go.id ini satu email, tapi oh bukan, ini yang pidana pnmnd123@gmail.com gitu. Jadi di sini statusnya dari Gmail itu kalau nggak salah dia di blok ya. Nah, kita nggak tahu, kalau kita baca sih mungkin dia lupa passwordnya, terus attempt berapa kali, akhirnya emailnya di blok gitu mungkin ya, kalau kita baca di Gmail seperti itu. Nah, ini dari sistem terus ngirimin email ke akun itu sampai 2112 gitu. Nah, ini yang mungkin juga yang jadi salah satu alasan kenapa saat ini kita masuk ke bad reputation Gmail gitu. Kita ngirim email ke email yang diblok sebanyak 2112 kali gitu. Itu kurang lebih mungkin overview yang bisa disampaikan. Jadi memang saat ini kondisinya kita masuk ke bad reputation. Kita udah coba ganti IP public kemarin, yang sebelumnya juga udah kita lakukan dan berhasil, sekarang enggak. Jadi subdomainnya juga kelihatannya udah keblok. Jadi kita khawatir ini ke root domain yang udah kita lakukan kemarin udah coba minta delist ke Google, Yahoo, dan Microsoft. Tapi memang kita SLA atau respon yang kita kita bisa terima tuh depends ininya mereka juga sih gitu. Kurang lebih seperti itu, mungkin nanti kita bisa lanjut diskusi ya. Oke, terima kasih Mas Rudi dan Mas Farid ya yang sudah memberikan paparan hasil analisa dari kami bagian pemeliharaan. Demikian mungkin rekan-rekan dari pengembangan dan juga tim development itu hasil analisa kami. Monggo kalau memang ada yang mau disampaikan, tanggapan ataupun apapun ya, kita mencari solusinya nih supaya bad reputation itu tidak bisa dicabut lah ya, kita tidak mendapatkan predikat itu nanti dari Google ataupun semacamnya. Silakan Mas Puji, kan Mas Didi, ada Mas Didi, Mas Amin ya, nyata nih. Mas Cino. Izin Bu menambahkan. Oh iya Mas Rian, silakan. Apakah dengan adanya kita Mahkamah Agung disebut bad reputation, seharusnya kita ini secara ini ya Bu, kalau ngomong ya kita sadar bahwa kita Mahkamah Agung bad reputation, seharusnya ini baru pandangan saya aja. Kita bersurat aja, alasannya kenapa, maksudnya memang ini kan baru sifatnya email, maksudnya kalau namanya nama lembaga Mahkamah Agung mungkin sama Google, kita bersurat gimana caranya, how to, kalau memang langkah pertama Mas Puji mungkin jadi second opinion, itu dulu mungkin yang dijalanin dulu sebelum langkah pertama tadi Mas Puji, kita sewa beli lisensi yang ada di Google buat email. Mungkin itu dulu kali Bu, kalau memang kita dianggap bad reputation. Itu menurut saya sih Bu. Atau bersurat atau berinformal dulu, kalau misalnya ada kenal sama orang Google yang perwakilan Indonesia, gimana baiknya gitu. Itu aja sih Bu, kalau menurut tanggapan dari saya. Mungkin teman-teman yang lain ada tanggapan. Iya Mas, itu memang langkah yang mau kita tempuh. Ingin mengetahui lebih detail lagi kenapa kita dapat predikat bad reputation ya, sehingga mereka harus ngeblok email kita. Itu memang langkah yang akan kita tempuh. Rencananya sih kita adakan koordinasi ya. Mungkin kalau bisa langsung datang ngobrol, atau kalau memang perlu dengan surat, kita akan tempuh itu. Hanya saja untuk sebelum melangkah ke situ, dari hasil tadi ya analisa bahwa beberapa kali kita kirim email ke email yang dianggap tidak valid, tidak eksis ataupun desibel, sampai ribuan ya, bahkan tadi ada yang ribuan. Nah itu mungkin kita bisa diskusikan dulu, duduk bareng dulu
Sehingga nanti pada saat diskusi juga dengan Google, kita juga sudah memiliki informasi tersebut. Mungkin bisa disampaikan dari teman-teman tim Devo, mungkin ada informasi kenapa kalau memang email itu sudah jelas tidak eksis ya, seperti yang tadi ada beberapa contoh. Kemudian kenapa kita kirim-kirim terus ya sampai mungkin ribuan. Nah, itu mungkin bisa disampaikan, Mas. Bisa dijelaskan, Mas Puji atau siapa? Kalau Ngomong, Google ya, Mas. Google, Bulia dan teman-teman. Sepengalaman saya kalau kita developer di Play Store itu, Google itu tidak pernah menyampaikan kesalahan kita apa. Jadi dia hanya ditulisnya Anda telah melanggar policy dan privasi, silahkan baca sendiri. Nah, terus silahkan ajukan banding, gitu aja. Jadi kita tidak pernah dikasih kesempatan. Sebenarnya kesalahan kita terbesar apa? Mereka nggak akan peduli gitu. Setahu saya begitu, karena mereka perusahaan besar kan. Mereka sudah mengeluarkan aturan, ketika kita melanggar, mereka cukup melakukan hal-hal yang preventif, misalkan memblokir, kemudian menghapus akun kita dan sebagainya, yang dianggap tidak sesuai dengan privacy and policy yang mereka buat. Nah, saya tidak tahu apakah di Indonesia itu ada kantor Google yang membuka open seperti itu, artinya untuk para pelanggan ya, para pelanggan Google. Tetapi memang sepengalaman saya seperti itu, mereka tidak akan pernah menanggapi apa yang akan kita sampaikan keluhan-keluhan itu jika kita disuruh mencari sendiri. Kecuali kita punya kontaknya orang Google yang untuk customer service yang ada di Jakarta. Pengalaman saya itu sih, mungkin ada yang pengalaman lain silahkan. Tapi saya nanggepin yang dijelaskan oleh Pak Rudi tadi, setahu saya tadi ada, kita akan juga langganan kepada vendor yang istilahnya akan mencegat dulu ya istilahnya, supaya bad reputasinya itu dikurangi dengan memeriksa apakah email ini akan valid atau enggak, seperti itu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan skor daripada reputasi pengirim email itu. Jadi dicek dulu, kalau tidak ada kendala baru diteruskan. Apakah seperti itu tadi? Mau langganan Ya. itu bagaimana? Oke, Mas Puji, benar Mas. Memang di Mahkamah Agung sekarang ini menggunakan anti spam for email dan itu kondisinya aktif. Jadi yang perlu dipahami adalah bahwa email yang keluar dari Mahkamah Agung itu tidak mengandung spam gitu Mas. Jadi pada saat nanti ada konten-konten yang sifatnya spam itu pasti akan diblok Mas gitu. Nah, ini kan problemnya dari sisi email valid, cuman tujuannya nih Mas, email-emailnya rupanya nggak valid gitu. Nah, itu sebenarnya udah di luar domain anti spam masalahnya gitu Mas. Seperti Maksudnya, itu. apakah vendor itu tidak ada cek validasi alamat email, misalkan kayak Gmail tidak mengizinkan adanya underscore, tetapi ternyata di alamat emailnya ada underscore. Nah, apakah jasa vendor itu tidak bisa nge-trace itu sehingga diblokir dan dikembalikan ke Simbranya M atau gimana? Mungkin Faris bisa nambahin ya Riz ya, kalau apakah ada solusi seperti itu Riz yang bisa ngecek dulu gitu ya Mas Puji ya? Ya. Sebelum keluar dicek dulu gitu Riz. Ya, maksudnya vendornya itu kan yang anti spam itu atau biasanya spam expert itu tidak hanya mengecek apakah alamat formatnya ini benar, tetapi juga sampai pada aturan yang Google nggak boleh pakai underscore, di Yahoo mungkin nggak boleh pakai tanda persen dan sebagainya gitu, sehingga dari aplikasi vendor yang dibayar itu sudah bisa memberitahukan bahwa ini tidak akan terkirim, sehingga akan mengurangi reputasi buruk dari si sendernya gitu. Oke, izin menambahkan Mas. Jadi ini perlu kita samakan persepsi dulu ya Pak. Email itu memang ada beberapa macam. Yang pertama ada email corporate, kemudian ada email blasting, yang ketiga ada email transaksional. Nah, yang saat ini isu adalah email transaksional. Mungkin tadi Bapak menyampaikan pihak ketiga seperti spam expert dan lain sebagainya, itu memang bisa menggunakan email transaksional, tapi itu pasti sering mengalami lockout di sisi spam expert, Pak. Karena si spam expert ini arahnya bukan email transaksional, tapi email corporate, email user yang biasa gitu. Nah, email transaksional biasanya itu dia tidak memiliki filtering terhadap pengiriman email, karena email transaksional ini dia
sudah menambahkan trusted terhadap aplikasi yang dikirim. Nah, kalau kondisi saat ini di Mahkamah Agung kan kita sudah memisahkan ya Pak untuk aplikasi e-court ini di MTA Blasting. Nah, artinya MTA Blasting ini sepenuhnya sudah mempercayai aplikasi untuk mengirimkan email ke pihak eksternal, Pak. Artinya apa? Terkait dengan email tadi, karakter mestinya dan biasanya yang kita temukan di tempat lain, itu sudah di hardcode di sisi aplikasinya, Pak. Jadi pada saat si user memasukkan alamat email, pada saat dia memasukkan tanda seru, tanda pagar, itu tidak bisa dilanjutkan prosesnya. Seperti itu kurang lebih, Pak. Iya, iya. Baik, oke lah. Ini sudah kita dapatkan, maksudnya reputasi buruk lah dan sebagainya. Nah, langkah sekarang kita bicarakan langkah solusinya yang waktu terdekat nih, karena kan kita nggak bisa lebih lama lagi kan. Betul. Nah, apakah kita akan membuat sementara ini misalkan langganan dan dibelokkan relaynya, atau kapan kita akan membuat jadwal mencari informasi atau bertemu dengan customer service-nya Google sehingga segera di plan, buat plannya kayak timelinenya sehingga tidak dalam waktu lama lagi kita bisa punya solusinya, kalau enggak alternatif yang lain gitu. Izin Oke. berdiskusi. Oke, Mas Didi. Mungkin langkah yang bisa diambil sementara itu di sisi aplikasinya mungkin bisa untuk karena yang bisa kita lakukan tercepat dan terpendek untuk saat ini adalah melimitasi untuk user-user atau pengguna-pengguna yang emailnya tidak sesuai patternnya. Ya mungkin nanti bisa pakai regex seperti itu, tidak sesuai dengan patternnya di Gmail atau Yahoo. Misalnya kalau Yahoo itu dia tidak memperbolehkan ada karakter titik, atau kalau di Gmail itu dia tidak memperbolehkan karakter underscore. Kebalikannya antara Google sama email. Nah, akun-akun itu mungkin bisa di-disable untuk sementara waktu dan minta untuk ada seperti proses aktivasi atau apa ya, seperti verifikasi ulang seperti itu. Dibuatkan sistem untuk verifikasi ulang. Cuma atau bikin itu Mas Yeno, library atau helper yang akan memeriksa alamat emailnya terlebih dahulu gitu berarti ya. iya, kurang lebih seperti itu. Cuma dengan akun dia disable tadi, yang jadi masalah selanjutnya adalah untuk verifikasi otomatis mereka akan masukkan email yang baru. Nah, email baru itu tadi otomatis kemungkinan itu akan tetap menggunakan yang Gmail atau Yahoo. Nah, itu delivery-nya kita harus sudah ini dulu harus sudah bisa normal dulu seperti itu untuk bisa verifikasi. Kalau enggak ya pasti penggunanya dia akan ngamuk-ngamuk nggak keruan, nanti pasti akan datang ke pengadilan gitu loh, komplain tentang masalah itu. Kurang lebih untuk langkah awal yang bisa dilakukan itu disable sementara, kemudian siapkan sistem untuk seperti verifikasi seperti itu, verifikasi ulang email. Itu untuk yang email-email yang karakter-karakternya aneh yang jelas pasti. Kemudian kalau email-email yang dia itu mungkin typo ya, email doesn't access-nya itu rata-rata kalau feeling saya sih itu typo. Misalnya seperti keyboard saya yang double L gitu, double N atau double L. Saya niatnya mencetnya hurufnya satu Dani gitu, jadi Dani, jadi double N. Nah, hal seperti itu yang by system atau by programming nggak bisa dipilah gitu, nggak ada metodologi yang bisa mendekati ke arah situ, nggak ada. Ya kalau mau ini ya hantam promo semua di disable sementara, kemudian verifikasi ulang. Cuma yang jadi masalah adalah nanti pasti akan timbul lagi permasalahan seperti yang Tapi saat ini 3 lagi nggak minggu yang lalu. terkirim emailnya Mas Yeno. Ya, Iya. Nggak bisa nanti kalau misalnya diverifikasi. Nggak kalau bisa misalnya verifikasi juga emailnya untuk sekarang ini sih Mas. Maaf, Ya. Mas, saya mau ini sedikit. Iya. Mungkin bisa tapi saya juga nggak ngerti dari sisi programnya gimana. Kalau seandainya kita daftar aplikasi kayak Facebook atau aplikasi apa gitu kan, kalau kita mau ngetik itu kan kita daftarin email ya. Nah, email kita itu kan dia udah ada tuh yang tadi dibilang tuh policy-nya yang pertama nggak boleh koma, nggak boleh spasi gitu. Nah, yang kedua dia lakukan kan dia ngecek nih email ini sebenarnya emang beneran ada atau enggak gitu. Jadi misalnya saya bikin misalnya 1.chandra@gmail, kan dia nggak tahu ini
email ini bisa atau email ini nggak bisa gitu. Nah itu dari sisi aplikasi yang sekarang itu bisa dilakuin juga nggak ya? Kalau register dari pihak atau dari lawyer itu bisa Mas, karena ketika mereka register dia akan minta diklik aktivasi. Tapi kalau yang user yang dibuat oleh user pengadilan itu kan mereka dibuat oleh admin. Nah, itu yang susah agak dikendalikan karena dia diketik secara manual gitu. Nah, diketik manualnya maksudnya off Verifikasi diketik. nggak ada. Nggak ada Belum. verifikasi Mas, maksudnya Belum nggak ada. memerlukan verifikasi gitu. Nah, ketika Oke. misalkan jurusita ini diketik oleh admin, ternyata emailnya nggak valid dan nggak pernah terverifikasi kan, ya ketika dia ngirim e-summon panggilan misalkan, dia ngirim tembusan ke JS-nya bisa jadi memang nggak valid kayak gitu. Iya. Iya, dugaan kami juga Tapi itu mostly bagian typo sih Mas ya, karena banyak banget yang nggak eksis itu. Masalahnya tapi itu dia salah satu pemicunya. maksud itu mereka itu daftarnya beda aplikasi yang di e-courtnya atau Aplikasinya sama Mas, cuman aplikasi? metodenya kalau lawyer atau pihak kan dari luar bikin akun itu langsung terkirim ke mereka terus verifikasi. Tapi kalau user pengadilan itu dibuat oleh admin dari Satker tersebut. Jadi tidak ada metode verifikasi aktivasi akunnya gitu. Izin Mas Puji, Mas Puji mau Iya. nanya izin Mas. izin Mas Puji, tadi kan sempat saya lihat juga masalah era terang ya. Kebetulan kami juga yang membuat development era terang juga. Era terang itu menggunakan email itu hanya untuk registrasi. Jadi kemungkinan langkah awal yang klik aktivasi itu tadi yang email tidak ditemukan. Jadi sebenarnya ngirim cuma sekali, cuman user nginputnya berkali-kali. Jadi dia ngecek email, Iya. terus dia mau ngeklik aktivasi kan karena email nggak aktif, otomatis dia masuk ke file server, dianggap tidak tidak ditemukan user email tersebut. Nah, karena yang register terlalu banyak, otomatis dianggap oh ini kok ngirim email yang tidak dikenal gitu. Nah, selama ini masalah kami yang di programmer itu kita nggak pernah kita belum dapat formula gimana setelah email itu dikirim, hasil reply-nya itu yang tidak ditemukan itu kita nggak dapat gitu loh, yang dari mail server, dari aplikasi itu. Jadi kita nggak tahu ini sebenarnya terkirim atau tidak ditemukan gitu. Iya. Kira-kira seperti itu sih dari Izin Mas, Iya. mau tambahan Mas terkait pendaftaran akun dan verifikasinya. Kebetulan pernah pengalaman juga. Mungkin kalau misalkan yang ditakutkan itu email yang diinput itu salah, typo, atau misalkan nggak kekirim dan dia ngirim terus, mungkin dari sisi aplikasinya user tersebut mungkin sudah tersimpan datanya, tapi statusnya nol. Dan satu ketika diverifikasi. Dan apabila dalam 1 kali 24 jam dia tidak bisa tidak memverifikasi, kan kita bisa buat cron jobnya otomatis delete. Jadi mereka bisa daftar ulang di hari selanjutnya atau menggunakan email yang lain. Itu. Nah, selanjutnya untuk mungkin di aplikasi lain yang ada verifikasinya, kan ini kan masalah utamanya itu kan kemungkinan itu tadi kalau kita lihat banyaknya email yang tidak valid ya. Sedangkan kita dalam proses pendaftaran itu sudah ada verifikasi, betul nggak seperti itu? Iya, ada verifikasinya, Mas. Iya. Ya, betul ya Mas Puji ya? Tapi Iya, ada dia verifikasi, kepentok Mas. di verifikasi. Nah, tadi kan ada ini juga, ketemu juga tuh satu tuh, ternyata ada yang kita input sendiri tanpa verifikasi, yaitu melalui akun kita ya, akun dari pengadilan sendiri ya. Nah, itu kan kita bisa minimalisir dengan cara begitu akunnya itu dibuat oleh si user, minimal ada verifikasi ke nomor, ke alamat email, baru diaktif. Kalau misalnya belum diverifikasi nggak aktif, kan bisa seperti itu dari segi aplikasinya. Dan yang kedua itu yang misalnya nih ada dari pemohon daftar, dia sudah verifikasi, otomatis akunnya kan emailnya kan sudah valid ya, seperti itu ya. Betul nggak Mas Puji? Iya, Dari kalau segi udah pengacara lawyer misalnya nih daftar. iya, harusnya Nah, udah valid sih kalau udah bisa buka link verifikasinya. ya di menu e-courtnya ada fitur ganti email nggak? Ada sekarang. Di e-courtnya ada ya? Ada sekarang. Nah, emailnya verifikasi itu ke email baru atau ke email lama? Ke email lama. Nah, itu dia salahnya. Kan kita membuat ke email yang baru.
Nah, sekarang masalah gini Mas, untuk masalah keamanan. Kalau misalnya Mas dapatnya password Mas dapat sama orang Ah, gitu, password Mas dapat sama orang, terus diganti emailnya ya. dengan email saya yang Ah, dapat verifikasi apa namanya bahwa terjadi perubahan akun, Iya, nggak bisa Ya. perubahan pakai email, email lama yang benar. ke take down akunnya Mas, karena tidak diverifikasi di email yang lama seperti Nah, kalau itu. gitu dua-duanya Mas diverifikasi email lama dan email baru. Kalau misalkan cuma email lama aja, kita bisa aja input email baru yang salah-salahan atau salah input email baru. Nah, kalau dua-duanya masalah keamanan Mas, gini, Mas punya akun di Netflix misalnya, fauzi@gmail.com misalnya. Kemudian saya tahu password Mas. Saya mau ambil alih pakai zeno@gmail.com. Tapi verifikasinya si Netflix masuknya ke email saya. Dengan begitu, Mas pasti lost account, Mas. Email kirim Iya, kedua-duanya karena juga diambil seperti alih ke itu. yang baru juga. Lost account, Mas. Maksudnya dua-duanya harus minimal Mas, ngeklik dua-duanya gitu, Mas. Nggak Atau gini misalkan Mas, seperti apa ya maksud untuk Mas metode Zeno, validasi. Soalnya kalau misalkan ini ganti email dan ke email barunya itu salah juga, ya miss di situ juga, Mas. Maksudnya, iya, makanya ah, untuk ya paling ini yang kan aman ya segi email lama human sih untuk Mas. keamanan itu tadi, Mas. Jadi email lama itu tetap terverifikasi apa? Tetap terkonfirmasi bahwa oh, saya melakukan perubahan akun gitu loh. walaupun Tujuannya email ke barunya situ. kita misalkan typo gitu. Iya, Eh, karena nanti kan di sisi emailnya dapat ini loh email barumu, alamatnya misalnya eh Dani double triple N gitu misalnya, typo triple N. Orangnya kan udah melihat seperti itu. Bahwa oh iya email yang baru ini. Nah, tinggal lagi-lagi di sisi user lagi. Dia Iya, nggak bisa sih apa memang. namanya? Memperhatikan apa enggak itu lagi. Jadi informasinya bukan di email langsung Mas Fauji, dari aplikasi e-code-nya itu, bukan di email langsung. Kalau misalnya tipe ya tadi saya tambahin. Mas Rian, izin saran sedikit Mas Rian. Ya silakan Mas. Jadi gini, yang saya tangkap ya tadi kan kita sudah banyak membicarakan permasalahan-permasalahan yang kita temukan. Artinya permasalahan itu khususnya dalam hal ini yang memang akan kita perbaikan dari sisi aplikasi nih. Aplikasi kan ada beberapa penyesuaian lah nanti yang akan kita diskusikan dan lain-lain. Nah, cuman kalau saran saya supaya pembahasan ini juga jangan terlalu panjang, gimana kalau kita bicarakan solusinya dulu nih, solusi sementaranya seperti apa yang memang bisa kita segera. Kenapa? Karena kan ini eh, bisnis proses ini tetap berjalan, mau seperti aplikasi atau seperti e-court yang panggilan sidang itu kan jangan sampai gara-gara email ini tidak berjalan kita sibuk membicarakan masalahnya di mana masalahnya ini tanpa kita mencari solusinya, masalahnya jadi lebih lama. Nanti ujungnya masyarakat kemana-mana permasalahannya. Nah, saya kalau saran saya sih, oke kita udah tahu masalahnya apa, nanti kita pikirkan solusinya seperti apa, solusi untuk perbaikan aplikasi itu. Nah, alangkah lebih baik kita cari solusinya sekarang bagaimana Ya, kemudian kapan kita melakukannya. usul Mas Amin apa ini? Untuk yang langsung bisa langsung Enggak, terkirim kalau sekarang kalau apa? saya untuk Ini ya. Assalamualaikum semuanya. Salam Bu Lia. Waalaikumsalam. Salam Bu. Bu Lia lagi di langit nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Puji. Alhamdulillah, Bu Lia.